Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama Rainol Leonard Emanuel Sui bersama Bapak Umbu PL Dawa dan Bapak Yuniadi Hatevo. Kami akan menyampaikan makalah kami dalam simposium nasional dengan judul Studi Kualitas Garam Rakyat yang diproduksi secara tradisional di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai. Disampaikan dalam Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan ke-8 Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana 14 Oktober 2021. Latar belakang. Di Indonesia, garam diklasifikasikan sebagai garam konsumsi dan garam industri. Hal ini didasarkan pada kandungan zat kimia yang diperlukan oleh masing-masing pengguna. Garam konsumsi mensyaratkan kandungan NaCl minimal 94%, sementara garam diet mensyaratkan kandungan NaCl maksimal 60%. Garam untuk kebutuhan industri sangat bervariasi. Untuk industri kimia memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 96%. Untuk industri makanan dan minuman memerlukan garam dengan kandungan NaCl minimal 97%. Sedangkan untuk industri farmasi memerlukan garam dengan kandungan NaCl yang lebih tinggi, yaitu 99,8%. Kita tahu bahwa garam sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Reo melakukan proses produksi garam menggunakan teknik tradisional dengan cara menguapkan air laut pada sebidang tanah dengan bantuan sinar matahari dan angin sebagai sumber energi penguapan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik pembuatan garam rakyat di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai, dan yang kedua untuk mengetahui organoleptik, bau dan warna, kandungan mineral, magnesium, kalium dan kalsium, logam berat, timbal dan kadmium, kadar NaCl dan yodium dari garam rakyat yang diproduksi secara tradisional oleh masyarakat Reo, Kabupaten Manggarai. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan September sampai bulan Oktober 2019 di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai untuk pengambilan sampel di Laboratorium Eksakta Universitas Kristen Artawacana Kupang untuk pengujian organoleptik, Laboratorium Politeknik Pertanian Negeri Kupang untuk pengujian kadar air, dan Laboratorium PT Saraswati Indogenetik Bogor untuk pengujian mineral, logam berat, NaCl, serta yodium. Materi penelitian, alat dan bahan dapat dilihat pada makalah. Metode penelitian meliputi metode kualitatif dan kuantitatif. Variabel pengamatan, variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu organoleptik, warna dan bau, kadar air, kadar NaCl, kadar yodium, kandungan mineral, dan logam berat. Prosedur penelitian. Proses produksi garam rakyat pada Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai meliputi pengisian air laut ke bak penampungan dan dibiarkan selama 1 hari. Selanjutnya dialirkan ke 10 petak tambak, dibiarkan selama 5 hari. Dialirkan ke petak penampungan air tua, dibiarkan selama 1 minggu. Dialirkan ke 13 meja penjemuran, dibiarkan selama 1 minggu. Dan akan menghasilkan kristal garam. Kristal garam itu dikumpulkan menggunakan kayu penggaruk, lalu diangkut menggunakan jarum berbentuk karung, dilakukan pencucian, pengeringan, pengisian ke dalam karung, dan dilakukan penyimpanan. Analisis data. Metode yang digunakan dalam pengujian NaCl, mineral, logam berat, serta yodium adalah metode deskriptif komparatif. Hasil dan pembahasan. Gambar di atas menunjukkan pengujian kadar air garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai menghasilkan kadar air yang masih memenuhi persyaratan mutu garam konsumsi beriodium SNI 2016 dan syarat mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium SNI 2017 dengan batas kadar air maksimal 7%. Pada pengujian parameter warna
Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa penilaian penulis terhadap organoleptik parameter warna garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai tergolong pada garam kualitas baik jika dibandingkan dengan syarat mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium SNI 2017, maka garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai tergolong pada garam K1 atau garam kualitas baik dengan kriteria putih normal. Selanjutnya pada parameter bau, penilaian penulis terhadap organoleptik parameter bau garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai tergolong pada garam kualitas baik jika dibandingkan dengan syarat mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium SNI 2017, maka garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai tergolong pada garam K1 atau garam kualitas baik dengan kriteria normal tidak berbau. Pada pengujian NaCl menunjukkan bahwa hasil pengujian kadar NaCl pada garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai belum memenuhi persyaratan mutu garam konsumsi beriodium SNI 2016 dengan kadar NaCl yaitu minimal 94% dan syarat mutu garam bahan baku untuk garam konsumsi beriodium SNI 2017 untuk garam K3 atau garam kualitas rendah dengan kadar NaCl minimal 85%. Selanjutnya pada pengujian iodium, hasil pengujian kadar iodium pada garam tambak tradisional Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai belum memenuhi persyaratan mutu garam konsumsi beriodium SNI 2016 dengan kadar iodium yaitu minimal 30 mg per kilogram. Pada pengujian mineral, hasil pengujian kandungan mineral magnesium pada garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai menghasilkan kandungan mineral yang masih tinggi. Tingginya kandungan mineral magnesium diduga disebabkan oleh kondisi lingkungan tempat produksi garam tambak. Pada pengujian logam berat tidak terdeteksi. Kesimpulan, teknik produksi garam tambak tradisional di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai meliputi pengisian air laut ke petak penampungan dibiarkan selama 1 hari, pengaliran air ke 10 petak tambak dibiarkan selama 5 hari, air dari setiap petak dialirkan ke petak penampungan dibiarkan selama 1 minggu, dilakukan pengaliran air tua ke 13 meja tambak dan dijemur selama 1 minggu. Selanjutnya dilakukan penggarukan, pengumpulan, pengangkutan, pencucian, pengeringan, dan penyimpanan serta distribusi. Yang kedua, garam tambak tradisional yang diproduksi di Kelurahan Reo, Kabupaten Manggarai untuk pengujian organoleptik warna dan bau tergolong pada garam kualitas baik. Kadar air 2,03 sampai 2,94%, NaCl 75,44%, iodium 1,54 mg per kilogram, magnesium 496,96 mg per 100 gram, kalium 170,32 mg per 100 gram, kalsium 122 mg per 100 gram, dan logam berat, timbal, serta kadmium tidak terdeteksi. Sekian dan terima kasih.